bila mana ada hal-hal mungkin ada kekurangan-kekurangan dan mungkin ada kehilapan-kehilapan, dan memang sebagai manusia biasa tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, baru kita beberapa menit yang lalu ini kita menyaksikan pelaksanaan yang namanya ijab kabul. Kalau mungkin sang penghulu atau Pak Iman mengatakan, Daniel, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan yang bernama ini dengan mahar sekian-sekian tunai karena Allah. Kalau ananda daripada Daniel ini menjawab daripada apa yang disampaikan oleh Pak Imam ini, maka dia menjawab bahwa saya terima nikahnya. Berarti pada saat ini maka jejakannya sudah terputus atau sudah dikatakan terbuka dan diganti menjadi adalah sebagai suami sekarang ini. Kemudian yang kedua, setelah dia mengucapkan nama daripada istrinya ini, maka ananda juga bukan lagi yang namanya gadis, tetapi sekarang ini adalah yaitu menjadi calon ibu atau mungkin dikatakan sekarang ini adalah istri. Nah, bagaimana hadis sekalian dirahmati oleh Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini mengatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yaitu agar supaya memiliki ketenangan di dalam rumah tangga. Ya. Memiliki ketenangan dan kesejukan di dalam rumah tangga. Karena mungkin dari ananda laki-laki dan juga ananda perempuan pada saat masih yaitu sendirian, masih single, tetapi mungkin belum tenang dalam hal ini karena belum ada pasangannya untuk bisa bersendegur dalam rumah. Bagaimana yaitu di dalam rumah tangga yang baru ini kita akan memiliki yang namanya mawaddah dan warahmah. Yang pertama adalah mawaddah, adalah cinta. Alhamdulillah, saya kira tidak salah Ananda Daniel ini sudah mencintai daripada istrinya, dan juga istrinya ini sudah mencintai suaminya. Cinta. Nah, apakah sampai di situ saja? Belum. Kalau cintanya saja, bisa-bisa dikatakan kalau hanya mencintai saja itu dengan pandangan mata karena kecantikannya ini, bisa-bisa dikatakan habis manis apa? Dibuang. Kalau habis manisnya ini tidak akan bisa lagi untuk sudah jenuh atau dan sebagainya. Tapi ada yang namanya warahmah. Inilah yang dimaksud adalah cinta dan kasih sayangnya. Maka kalau sang laki-laki, sang suami ini mencintai dan ada kasih sayangnya kepada istrinya ini, maka istri juga sangat mencintai dan menyayangi daripada suaminya ini. Itulah yang kita harapkan, yang biasanya kita dengarkan bahwa yaitu sakinah, mawaddatan, warahmah. Hadir sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal yang kunci daripada pernikahan ini, maka perlu saya sampaikan kepada terutama kepada pengantin baru ini. Bahagiakan Allah agar supaya Allah membahagiakan di dalam rumah tangga kita itu. Bagaimana? Karena insya Allah sebentar malam ini adalah malam pertama bagi pengantin baru. Bapak tertawa, apa kira-kira jawabannya itu, Pak? Ya. Malam pertama adalah bagi pengantin baru. Bagi kita semua ini sudah bukan lagi malam pertama, tapi malam kadaluarsa. Ya. Bagaimana untuk karena mencintai Allah dan juga membahagiakan Allah, maka pada malam ini ada yang sangat penting kita harus lakukan dan tidak boleh tidak, yaitu bagaimana kalau mencintai Allah melaksanakan yang namanya sholat, yaitu sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya di dalam pernikahan saya ini yaitu mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Alamat sia-sia semua ya, mohon maaf ya kalau ada yang belum tahu bahasa Bugis, karena saya ini memang di tempat Bugis ini pada umumnya saya berbahasa Bugis juga, walaupun mungkin Ananda ya mungkin ada paham ada tidak, tapi dia nanti istrinya yang menyampaikannya, nanti istri menyampaikan ya. Ya. Bila mana seseorang ini betul-betul mengaku sebagai hamba atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya kita harus tidak boleh kita jauh dari Allah. Qaribu minallah. Ya. Pada malam ini, malam yang pertama ini adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Bila mana engkau menyembah kepada Allah sepertinya kamu melihat Allah. Tetapi dalam hal bila mana kamu tidak melihat, pasti Allah melihat kita. Bagaimana Allah melihat kita ini, maka apa yang dia inginkan untuk mendapatkan berkah, yaitu insya Allah pasti, yaitu kedua anak ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama di sekadar Subhanahu wa taala. Karena ada dua bahasa, ada dua kata, bahagia dan berkah. Ya. Kalau dikatakan bahagia belum tentu bisa mendapatkan berkah. Tetapi pasti kalau dia sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis kadramatul Subhanahu wa taala, sebagaimana kira-kira ini kita membahagiakan kedua orang tua kita. Saya serahkan penuh untuk menikahkan anak saya kepada seorang laki-laki yang bernama ini. Maka sang penghulu mengatakan, mau ada sedikit mungkin rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, sampaikan istrinya, saya mau kasih orang tua, saya mau kirim ke Mamuju atau kemana saja ini. Apakah istri ini luar biasa, orang tua teristimewa daripada itu yang memelihara kita sampai kita sekarang ini sudah menjadi duduk di tempat yang paling mulia tempat ini. Untuk itu hadis kadramatul Subhanahu wa taala pernah terjadi seorang nabi. Jadi dalam hal ini saya harapkan kepada kedua anaknya, cintailah orang pemilik itu. Jadi dalam hal ini untuk itu hadis kadramatul Subhanahu wa taala, maka kepada kedua anaknya ini ada seorang nabi, ya, seorang nabi pernah dia beristri, tapi dia suatu waktu dia suaminya ini tidak ada, maka datang orang tua suaminya ini di rumah itu, dia mengatakan, mati neraka ini. Maka untuk itu kita akan upayakan bagaimana dalam rumah tangga ini terjalin, yaitu namanya yaitu pengantin yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga kita akan jauh daripada api neraka, yaitu suami dan istri ini. Dan mudah-mudahan baik yang hadir ini maupun lebih-lebih kepada anak ini juga bisa diberikan tempat yang baik di dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin fi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.